Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lalu Sidratul Muntaha Mawardi. Saya mengajar di MA Plus Anas bin Malik Lokorembu yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya adalah peserta PPG Transformasi Plus tahun 2025 Angkatan 1. Program studi fikih di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nomor induk mahasiswa saya adalah 248 112 0190. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja atau UKIN. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL dengan tema Rukun Haji dan Umroh untuk kelas 10 MA Plus Anas bin Malik Lokorembu. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat semua? Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa? Ahmad Mahesa. Baiklah, jangan lupa kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita dahulu membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Jadi kita berdoa bersama, semoga pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillah. Baik, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran tentang haji. Kira-kira masih ingat pelajaran sebelumnya tentang haji? Coba siapa yang bisa sebutkan dalil wajib haji? Coba. Coba Indar. Masya Allah, luar biasa, mantap. Terus siapa lagi? Coba Adan. Bunyian Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Ya, semoga anak-anak semuanya sudah menguasai pelajaran sebelumnya. Kemudian hari ini kita lanjutkan, yaitu salah satu bagian terpenting dari ibadah haji, yaitu berkaitan dengan rukun haji maupun umroh. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira dari anak-anak sekalian ada nggak keluarganya yang sudah pernah haji? Ada? Kira-kira apa pesan dan kesan yang kalian dengarkan dari mereka? Tentu banyak kan cerita yang luar biasa dari mereka. Anak-anak sekalian, tentu dalam ibadah itu ada bagian-bagiannya. Ibadah haji sama dengan ibadah yang lain. Ya, ada rukun, ada wajib dan seterusnya. Maka pada hari ini kita akan belajar mengenal apa saja rukun-rukun haji dan apa saja rukun-rukun umroh dan apa saja yang menjadi pembatal-pembatal haji. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran, terlebih dahulu kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini silakan dilihat di sini, yaitu menjelaskan rukun haji dan umroh secara tepat, menganalisis perbedaan antara rukun haji dan umroh, kemudian menghayati nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh, mengamalkan sikap disiplin, tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan masalah berbasis studi kasus secara kolaboratif dan kritis. Itulah nanti tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, kemudian hari ini insya Allah kita akan berdiskusi bersama, kerja kelompok. Nanti saya akan menampilkan video bersama, nanti saya bagikan artikel sekaligus LKPD yang harus kita diskusikan, cari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di
pertanyaan di LKPD nanti saya bagikan. Baiklah, kita terlebih dahulu lihat tayangan video berikut ini. Silakan dilihat. Sirajuddin Siswadi Putra bin Muhammad Syekh, penceramah khusus haji tanah air Tabung Haji Malaysia. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama melaungkan lafaz takbir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Yang bermaksud, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Dalam mengerjakan ibadah haji, terdapat dua perkara yang perlu diketahui oleh jemaah haji, iaitu rukun haji dan wajib haji. Apakah yang dimaksudkan dengan rukun dan wajib haji? Rukun haji ialah pekerjaan asasi amalan yang mesti dilakukan oleh setiap jemaah haji ketika mengerjakan haji. Jika tidak ditunaikan, haji seseorang itu tidak sah, tidak sempurna, yakni tergantung dan masih tertakluk dengan larangan-larangan ihram. Rukun haji ada 6 kesemuanya. Pertama, niat ihram haji. Kedua, wukuf di bumi Arafah. Ketiga, tawaf di Baitullahil Haram. Keempat, sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Kelima, bergunting atau bercukur rambut. Dan akhirnya yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Baik anak-anak sekalian, tadi dia tayangan videonya. Sekarang silakan dibuat kelompok ya. Ini ada berapa anak? Berapa jumlah kalian? 12. 12 silakan dibuat 4 kelompok ya. Nanti saya bagikan artikel dan LKPD-nya. Silakan. Silakan langsung dimulai diskusi ya. Kalau ada yang kesulitan, yang perlu ditanyakan silakan. Silakan diisi lembar jawabannya. Ya, silakan. Materinya nanti. Oh iya. Mana amat? Oh iya. Silakan, mulai diskusi. Diisi ya jawabannya di lembar kerja ya. Ya. Silakan diskusi kurang lebih 5 menit ya. Diisi semuanya. Ini yang atas ini diisi ya, diisi, kemudian di bawah juga diisi ya. Ada yang kesulitan?
Silahkan kalau ada yang menemukan kesulitan bisa ditanyakan ya. Ustaz, Ya, saat kita melakukan tawaf, apakah kita harus dalam keadaan suci atau tidak? oh iya. Ya, jawabannya ada di artikel ya, di bagian sini ya, bahwa dalam pelaksanaan tawaf itu mesti dalam keadaan suci ya. Karena tawaf itu seperti ibadah sholat ya. Jadi harus dalam kondisi suci ya. Silakan yang lain kalau ada yang kesulitan menemukan jawaban. Silakan terlebih dahulu dicari ya jawabannya dari tayangan video tadi dan juga artikel yang sudah kita siapkan. Silakan. Waktu diskusi kita tinggal 1 menit lagi. Baik anak-anak sekalian, waktu kita diskusi sudah selesai. Sekarang saya ingin dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan ya hasil dari diskusi masing-masing. Ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan kelompok mana dulu yang mulai? Mana yang kelompok yang sudah siap? Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 sudah siap? Oh ya, silakan kelompok 1 dulu kita mulai. Ayo yang lain kita dengarkan. Kalau ada yang perlu didiskusikan silakan didiskusikan sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul, 6 tertib. Baik, itu saja hasil diskusinya. Baik, dari teman-teman yang lain, dari yang disampaikan teman-temannya tadi, ada yang belum jelas atau ada yang mau didiskusikan bersama? Silakan, yang mau bertanya ke temannya, silakan. Indar. Tolong menjelaskan apa itu wukuf. Silakan. Wukuf di Arafah ialah berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf merupakan rukun yang paling penting di dalam ibadah haji. Masya Allah. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang lain yang belum paham dari penyampaian teman kita tadi. Sudah paham semuanya? Silakan. Berapa kali kita keliling Ka'bah ketika tawaf? Ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah wukuf. Masya Allah. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Sekarang berikutnya kelompok berapa? Kelompok 3? Mana kelompok 3? Mana kelompok 3? Silakan. Ya, sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sebutkan menjelaskan 5 rukun umrah. Yang pertama ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, dan kelima tertib. Masya Allah. Itu dia hasil diskusi teman kita di kelompok 3. Dari hasil diskusi teman kita ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Ada yang belum jelas? Atau sudah jelas semuanya? Jelas semuanya? Oke, silakan. Kita lanjutkan kelompok yang lain. Kelompok 2 ya. Mana kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bersama kami dari pertanyaan jelaskan pengertian hukum dan status hukumnya dalam ibadah haji. Nah. Hukum. Silakan dibantu sama teman-temannya. Ya, silakan. Sudah ditemukan jawabannya? Ya. Wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah pada 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf merupakan hukum yang paling penting di dalam ibadah haji. Masya Allah. Baik, dari penyampaian teman kita ada yang masih belum jelas? Atau lanjut ke kelompok terakhir? Lanjut? Baik, silakan. Terima kasih ya. Baik, kelompok terakhir silakan. Kelompok 4. Silakan yang lain, kalau ada yang perlu didiskusikan, didiskusikan. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan presentasi yang telah kami selesaikan, yaitu tentang soal nomor 4, analisis dampak tidak melaksanakan salah satu rukun ibadah tersebut. Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka haji atau umroh tidak sah sebenarnya. Itu? Masya Allah. Ada yang mau bertanya? Selesai? Terima kasih. Baik anak-anak, saya ucapkan terima kasih atas diskusi kalian pada kali ini ya. Semoga semuanya bisa memahami materi kita hari ini. Sebelum kita tutup ya, terlebih dahulu kita simpulkan materi kita hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan dari awal sampai akhir hasil dari diskusi kita hari ini, baik tentang rukun haji maupun rukun umroh. Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Adit, silakan. Silakan Adit. Mari kita dengarkan ya kesimpulan dari Adit. Adit silakan. Kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini bahwa jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka haji tidak sah. Nah. Kemudian umroh tidak memerlukan wukuf di Arafah yang menjadi pembeda utama dengan haji. Itu beda rukun haji dan umroh. nah, bisa disimpulkan sekalian rukun haji berapa, rukun umroh berapa ya? Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, 5 tahallul dan 6 tertib. Rukun umroh ada 5, ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan ya sama Adit ya. Baik anak-anak sekalian, itulah hasil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Dari hasil kesimpulan tadi, kira-kira ada yang belum paham? Insya Allah paham semuanya? Ya, kalau saya tanya, insya Allah bisa jawab. Ya, dari hasil kesimpulan tadi, kira-kira rukun apa yang paling penting?
dari rukun-rukun haji? Apa? Wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu rukun yang paling inti dalam ibadah haji. Kemudian dari pelajaran kita hari ini, apa kira-kira nilai yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang rukun haji dan umrah? Ya. Keutamaan kepada Allah. Keutamaan taat kepada Allah, masya Allah. Terus siapa lagi? Fudel. Kesetaraan manusia, masya Allah, luar biasa. Terus siapa lagi? Ada yang lain? Oh, masya Allah, siapa? Kesabaran dan ketakutan. Makna kesabaran dan ketekunan, masya Allah. Itu dia ya pelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan kita di jam berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.